Di pasal 35 sampai pasal 39, Bapak Ibu sekalian, ini adalah terkait dengan ketentuan mengenai penggunaan dana desa yang menjadi super prioritas di tahun 2023. Jadi pemerintah desa itu wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa. Utamanya adalah untuk yang pertama, program pemulihan ekonomi, ya. Ini adalah program lanjutan ya, berupa perlindungan sosial dan tujuannya untuk penanganan kemiskinan ekstrim atau utamanya untuk penanganan kemiskinan ekstrim, ya, diberikan dalam bentuk pembayaran BLT ya, dengan ketentuan anggarannya paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa yang diterima oleh masing-masing desa. Jadi kalau desa A mendapatkan dana desa 1 miliar, maka setidaknya desa tersebut harus menganggarkan untuk BLT minimal 100 juta atau maksimal 250 juta rupiah. Atau kalau memang kebutuhannya lebih dari 250 juta rupiah, maka desa bersangkutan mengajukan izin kepada Bupati Wali Kota untuk bisa melampaui batas 25% tadi. Artinya memang itu berdasarkan kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah ini dana operasional pemerintah desa. Ini yang tentunya ditunggu-tunggu juga oleh para kepala desa dan aparat desa, Bapak Ibu sekalian, di mana di tahun 2023 nanti berdasarkan Undang-Undang 28 dan diterjemahkan dalam PMK 201 ini bahwa 3% dari dana desa dari masing-masing desa itu dapat digunakan ya, atau maksimal 3% dari dana desa yang diterima oleh desa itu dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa. Dana operasional pemerintah desa. Artinya tetap konteksnya adalah untuk pelaksanaan pemerintahan desa, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan dalam rangka untuk operasional kepala desa atau aparat desa, tapi dalam pemerintah desa. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk program ketahanan pangan dan hewani, Bapak Ibu sekalian. Jadi paling sedikit 20% dari dana desa yang diterima oleh masing-masing desa itu digunakan untuk program atau kegiatan ketahanan pangan dan hewani. Ini juga tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ini merupakan arahan Bapak Presiden yang disampaikan pada sidang kabinet tanggal 22 Juli kalau salah, Juli 2022. Nah, kemudian yang keempat adalah dukungan untuk program sektor prioritas di desa. Ini bisa saja tadi disampaikan berupa bantuan permodalan kepada BUMDes ya, dalam bentuk tambahan penyertaan modal. Kemudian juga untuk program kegiatan di bidang kesehatan, termasuk untuk penanganan stunting dan sebagainya, ya untuk kesehatan Pulindes, Puskerdes dan segala macam. Nah, kemudian untuk sektor pariwisata juga ini untuk desa-desa yang memang memiliki potensi wisata yang cukup baik, yaitu bisa dan desa bisa digunakan untuk pengembangan sektor pariwisata. Kemudian program prioritas lainnya ya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang bersangkutan. Nah, tentunya untuk dana operasional, kemudian untuk ketahanan pangan hewani dan juga untuk program prioritas lainnya, Bapak Ibu sekalian, nanti kita tetap mengacu kepada Permendes nomor 8 tahun 2022 untuk bagaimana petunjuk operasionalnya atau petunjuk teknisnya. Kemudian yang selanjutnya, khusus untuk penggunaan dana desa yang untuk BLT desa, Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam PMK, di dalam pasal 36, kita sudah menetapkan bagaimana kriteria keluarga penerima manfaat BLT desa di tahun 2023. Jadi untuk penetapan calon KPM 2023, nanti Bapak Ibu sekalian, pemerintah desa itu menggunakan data P3KI sebagai dasar. Jadi nanti data P3KI itu tolong Bapak Ibu pemerintah daerah berikan kepada kepala desa kita untuk bisa dilihat keluarga-keluarga miskin yang ekstrim yang berada di desil 1 itu merupakan calon KPM yang paling prioritas yang diutamakan. Nah, kalau misalnya desa tersebut tidak memiliki keluarga miskin ekstrim yang berada di desil 1, maka kepala desa dan aparat desa bisa melihat daftar keluarga yang ada di desil 2 sampai desil 4.
Nah, apabila desa itu juga tidak memiliki keluarga miskin ekstrim yang berada di desil 1 sampai desil 4, maka penetapan calon KPM itu menggunakan kriteria yang di huruf C. Yang pertama adalah kehilangan mata pencarian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun, kronis atau difabel, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, ya, program keluarga harapan, ya, PKH, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian juga atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Nah, ini beberapa kriteria yang bisa digunakan apabila memang desa tersebut tidak terdapat masyarakatnya yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim. Nah, bedanya dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang jadi penerima BLT Desa atau KPM BLT Desa, ya, penerima BLT Desa itu di tahun 2023 itu dimungkinkan untuk dia juga mendapatkan atau menerima bansos yang dari pemerintah pusat, kecuali yang PKH. Jadi kalau nanti ada bansos, misalnya ada BLT BBM, misalnya ada BLT minyak goreng atau ada BLT lain-lainnya segala macam, itu masyarakat kita itu dibolehkan untuk tetap menerima double. Ya. Yang nggak boleh hanya untuk keluarga yang sudah masuk dalam program keluarga harapan atau PKH. Nah, kemudian daftar KPM itu nanti ditetapkan oleh Perkades atau keputusan kepala desa, nggak masalah, ya. Bisa Perkades, bisa keputusan. Tetapi yang kita harapkan nanti tetap memuat setidaknya ada nama dan alamat KPM, ada rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan, ya. Jadi kalau misalnya dia buruh tani atau buruh nelayan atau mungkin dia petani dan sebagainya, jadi ada rinciannya. Dan juga nanti di dalam Perkades dan atau keputusan Kades tersebut juga mencantumkan jumlah KPM. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pembayaran BLT Desa besarnya tetap 300.000, dibayarkan bulan pertama sampai dengan 12, ya, setiap KPM. Kemudian pembayaran BLT Desa kepada KPM bisa dilaksanakan mulai bulan Januari, dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan sekaligus. Ini yang mengenai bagaimana kita menetapkan KPM, kemudian juga untuk mengidentifikasi atau mendata calon KPM, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga produk hukum dari penetapan KPM, dan perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa itu adalah melakukan pendataan calon KPM. Nanti yang memutuskan siapa saja akan mendapatkan yang diputuskan menjadi KPM penerima BLT Desa itu dilakukan melalui Musdes atau dilakukan bersama-sama dengan lembaga perangkat desa yang lainnya, BPD dan sebagainya. Jadi Perkades atau keputusan kepala desa itu adalah satu penetapan yang merupakan hasil dari kesepakatan yang dilakukan dalam Musdes. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu konsekuensi nanti, ya. Jadi kalau misalnya nanti kita kan sudah memisahkan nanti, ya. Nanti Pak Irfan bisa ceritakan juga bagaimana pola penyalurannya. Tetapi apabila nanti pembayaran BLT Desa bulan kedua dan bulan ke-12 lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, maka selisihnya itu nanti dibayarkan melalui dana desa non BLT setiap bulan. Jadi nanti akan diperhitungkan oleh Bapak Ibu sekalian kepala desa berapa kekurangannya dan dihitung setiap bulan, dan itu nanti disisihkan dari dana desa non BLT. Nah, kemudian apabila terdapat KPM BLT desa yang meninggal dunia dan tidak memenuhi kriteria, kepala desa wajib mengganti dengan KPM yang baru, ya. Namun demikian, nanti apabila memang tidak terdapat KPM baru, kepala desa melakukan perubahan daftar KPM BLT Desa yang sesuai dengan jumlah yang tersisa. Dan kemudian pada saat penyampaian laporan realisasi itu menyampaikan penjelasan mengenai kenapa jumlah KPM-nya bulan kedua dan seterusnya itu berkurang dibandingkan dengan bulan pertama. Kemudian juga dana desa yang untuk BLT yang tidak dibayar kepada KPM, kalau akibat perubahan daftar jumlah KPM BLT Desa itu dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas lainnya. Jadi ilustrasi gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti kita sudah tetapkan KPM-nya 100, tapi kemudian di bulan ketiga atau bulan keempat lah, ya, karena kita sudah bayar 3 bulan pertama, kemudian di bulan keempat itu ternyata jumlah KPM turun jadi 90. Artinya kan dari setiap bulan itu akan berkurang 10, ya. 10 kali 300.000 ada 3 juta. Nah, 3 juta dikalikan dengan 9 bulan, berarti ada sekian 27 juta.
Nah, 27 juta itu yang tidak digunakan untuk membayar dibayar sebagai BLT desa itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Lakukan perubahan rincian kegiatan ya, untuk pelaksanaan kegiatannya. Nah, kalau ada perubahan ya, baik itu perubahan itu penurunan atau penambahan jumlah KPM, nanti tetap kepala desa harus melakukan perubahan atas peraturan atau keputusan kepala desanya dan dilaporkan. Itu menjadi dasar untuk untuk kami memantau realisasinya.